anak-anak, bagaimana kabar kalian? Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Pada bab kali ini, kita akan mempelajari tentang ragam gejala sosial dalam masyarakat. Ada 6 subbab yang akan kita pelajari pada bab ini. Yang pertama yaitu pengertian gejala sosial. Yang kedua, faktor penyebab gejala sosial. Yang ketiga, macam-macam gejala sosial. Yang keempat, contoh gejala sosial. Yang kelima, dampak gejala sosial. Dan yang terakhir yaitu cara mengatasi gejala sosial. Pada pelajaran hari ini, kita akan mempelajari materi tentang pengertian gejala sosial dan faktor penyebab gejala sosial. Yang pertama, pengertian gejala sosial. Menurut para ahli, yaitu Pitirim Asorokin, gejala sosial adalah hubungan timbal balik gejala sosial dan gejala non-sosial yang terjadi karena hubungan yang ada di dalam masyarakat. Menurut Surjono Sukanto, gejala sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur masyarakat atau kebudayaan di mana yang akan membahayakan kehidupan dari kelompok masyarakat. Secara umum, gejala sosial merupakan peristiwa-peristiwa yang terjadi dan dapat diamati dalam kehidupan sosial. Gejala sosial yang ada dalam masyarakat dapat juga diartikan sebagai sebuah fenomena sosial. Selanjutnya yaitu faktor penyebab gejala sosial. Terdapat 2 faktor penyebab gejala sosial. Yang pertama yaitu faktor kultural dan yang kedua faktor struktural. Faktor kultural merupakan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam suatu lingkungan masyarakat atau komunitas dan telah mendarah daging sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Faktor ini berasal dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam komunitas atau lingkungan masyarakat. Dengan hal demikianlah yang kemudian akan membentuk pola pikir setiap orang yang terdapat dalam lingkungan tersebut. Contoh dari faktor kultural yaitu yang pertama, kemiskinan. Kenapa kemiskinan dianggap sebagai faktor kultural? Hal ini dikarenakan adanya persepsi yang dipercaya secara turun-temurun bahwa kemiskinan adalah takdir yang harus diterima dan tidak dapat diubah. Kemiskinan ini diturunkan dari generasi ke generasi dan tidak ada yang bisa dilakukan untuk merubahnya, sehingga tidak ada upaya untuk merubahnya. Contoh selanjutnya yaitu gotong royong. Gotong royong merupakan kebiasaan yang sudah terpupuk sejak dahulu dalam masyarakat Indonesia. Biasanya, gotong royong dilaksanakan dalam berbagai rangka seperti menyambut hari besar atau peringatan, maupun ketika salah satu anggota masyarakat mengadakan hajatan. Faktor selanjutnya yaitu faktor struktural. Faktor struktural merupakan suatu keadaan yang menimbulkan pengaruh terhadap struktur. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan struktur adalah sesuatu yang disusun oleh pola tertentu. Sehingga faktor ini bisa diketahui secara jelas dengan pola-pola hubungan yang terjadi antar manusia dengan kelompok yang terdapat dalam lingkungan masyarakat. Contohnya yaitu interaksi sosial yang terjadi di antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, sekian materi pelajaran tentang pengertian gejala sosial dan faktor-faktor penyebab gejala sosial. Apabila masih ada yang belum dipahami, silakan kembali mengulang materi yang telah disampaikan. Pada pembelajaran berikutnya, kita akan melanjutkan materi tentang ragam gejala sosial dalam masyarakat, yaitu menganalisis macam-macam gejala sosial
dan contoh-contoh gejala sosial di masyarakat. Baiklah, cukup sekian materi pembelajaran kita pada hari ini. Jika masih ada yang belum dipahami, silakan pelajari kembali materi ini, atau kamu juga bisa mencari dari sumber lain tentang pengertian dan faktor penyebab gejala sosial untuk menambah wawasanmu. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.